Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pertemuan kali ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa untuk bernapas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melewati kajian pada hari ini yang tersebut sebagai taman di antara taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika di dalamnya dibahas firman Allah, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak kita lupakan salawat iring salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan ya oleh Pak Dede, insyaallah taala pada hari ini kita buka mungkin sesi tanya jawab yang berkaitan dengan apa yang sudah kita jelaskan, yaitu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada hari ini untuk demi agar tidak ada kesalahpahaman dari apa yang sudah kami jelaskan, demikian pula penjelasan yang lebih atau yang lainnya, maka kami buka sesi tanya jawab pada hari ini insyaallah taala. Maka monggo siapa yang ingin bertanya baik yang berkaitan dengan materi yaitu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mungkin ya di luar materi, maka mau silakan untuk bertanya ya. Dan bertanya bisa dengan melalui sari kertas yang sudah disediakan oleh panitia, ini bagusnya ya, atau dengan menggunakan pesan WhatsApp. Ya, ummahat akhwatnya ada nggak? Ada. Nah, akhwatnya boleh, ummahatnya boleh dengan pesan WhatsApp kalau mau nomornya ya, atau melalui secari kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, silakan ya kan. Belum ada dari WhatsApp atau yang lainnya. Silakan untuk ditanyakan. Tidak ada? Baik, kita lalui pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Ya. Ini dibagiin kertas per bawa pulpen enggak ini? Dari kertas agar bawa pulpen gimana mau nulisnya? Ya, tulis apa? WhatsApp, pesan WhatsApp ya, enggak mau nanya. Barakallahu fikum. Di sini pertanyaan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat memperpanjang sujud dengan membacakan doa, apakah tata caranya sama dengan saat berdoa dengan keadaan tidak sholat? Itu mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Iya, jadi di antara yang disuruh diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sujud itu adalah kita untuk memperbanyak doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa amma fis sujud
fa'kthiru fihi ad-du'a. Adapun ketika kita sujud, maka silakan kita untuk memperbanyak doa pada saat tersebut. Dan kemudian sujud kapan? Ya sujud kapan saja sebenarnya. Bisa sujud pertama dalam sholat, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampai terakhir diperbolehkan saja. Dan tidak perlu kita untuk mengkhususkan untuk sujud terakhir aja. Dan kalau kita ingin berdoa, karena Nabi SAW mengatakan wa amma fi sujud, adapun ketika sujud, ya sujud kapan aja. Nah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa ketika di sujud tersebut. Lantas pertanyaannya di sini adalah apa kita dengan menggunakan kalimat hamdalah dulu, bersalawat dengan Nabi SAW terlebih dahulu, misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau alhamdulillah hamdan katsiran, atau yang lainnya kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertahmid terlebih dahulu, demikian pula bersalawat. Maka Allah taala ala wa alam, ya silakan saja, ini perbolehkan saja. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala tentang masalah doa penambahan tahmid, demikian pula salawat ketika kita mengerjakan sujud. Karena ini diantara adab kita berdoa, yaitu kita dengan bertahmid kepada Allah, demikian pula mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini kita bisa perhatikan adalah ketika kita dalam kondisi sholat sunnah. Karena sholat wajib kita tidak bisa. Kenapa? Yang pertama, kalau kita jadi imam, Nabi SAW mengatakan sendiri, falyukhaffif idza ammana ahadukum an-nas falyukhaffif. Apabila di antara kalian itu ada orang yang menjadi imam bagi manusia, maka hendaklah dia meringankannya. Ini sunnah bagi para imam untuk meringankan bacaannya. Jadi jangan mentang-mentang ringan, inna sama kulhu aja ya, enggak juga ya. Tetap kita membacanya ya, namun tidak memberatkan orang yang lain gitu, memberatkan makmumnya gitu. Jadi demikian. Ya, sehingga diperbolehkan saja. Namun kalau kita jadi imam tadi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh kita untuk memperpanjang sujud, demikian pula yang lain kecuali sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka tidak. Kalau mau doa maka doanya sekedarnya saja. Demikian pula ketika kita jadi makmum, kita pun tidak bisa untuk praktek seperti itu. Kenapa? Karena nanti imam akan mudah dia untuk bangkit, sedangkan kita dalam kondisi berdoa. Nah, dalam kondisi kita berdoa khawatir banget ya, kita masih sujud sedangkan imam sudah bangkit. Tersebut ini sebagai al-mudanah atau orang yang terlambat dalam mengikuti imam. Ini tidak boleh ya. Jadi ada 3 gerakan yang tidak boleh ketika kita jadi makmum. Yang pertama apa? Al-muwafaqah, gerakannya bersamaan dengan imam. Ini tidak boleh. Atau al-musabaqah, kita itu mendahului imam. Kemudian al-mudanah, kita ini lambat banget dari imam. Tidak boleh. Nah, sehingga kalau ingin bertahmid dan lain sebagainya, maka silahkan, yaitu namun dengan sholat sunnah yang kita tahu, atau kita menjadi makmum di belakang imam yang mungkin sajudnya lama atau yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Jadi boleh-boleh saja ya untuk memperpanjang ya selama kita sholat sunnah. Adapun wajib adalah tidak. Nah, barakallahu fikum. Yang ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kewajiban makmum mengikuti imam. Betul. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ketika dijadikan ini adalah untuk diikuti. Kalau imam kunut, bagaimana hukumnya kalau makmum tidak mengikuti kunut? Maka di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Karena jangankan masalah ini ya. Jadi sunnah hay'ah, ketika ada hay'ah atau gerakan tertentu imam, ya ini sifatnya fleksibel, tidak mesti makmum untuk mengikutinya. Berbeda dengan gerakan yang dia sudah kokoh, sudah paten, tidak boleh kita untuk menyelisih imam. Contoh, imam ruku, kita harus ruku. Ya, imam sujud, kita harus sujud. Namun ketika ada gerakan fleksibel, tidak mesti kita ikutan imam. Contohnya imam ketika dia meletakkan tangannya di atas dada ketika sholat, tidak mesti makmum untuk di atas dada juga. Ini fleksibel, ini hay'ah saja. Demikian pula imam ketika tahiyat dia menggerakkan jarinya. Nah, apakah makmum begini semua? Enggak juga. Ya, ini tergantung kitanya. Ya, dan tidak masalah kita tidak mengikutinya dan tidak berdosa pula. Dan sholatnya sah tidak masalah sama sekali. Karena ini adalah gerakan-gerakan yang hay'ah, gerakan-gerakan yang fleksibel, yang dimana kita tidak mesti untuk mengikuti imam.
Demikian pula misalkan imam mengimami sholat subuh, kemudian tahiyat akhirnya dia tawarruk, kemudian kita makmum memutuskan iftirash misalkan, karena kita tahu 2 rakaat misalkan, kita lebih memilih pendapat duduknya iftirash. Ini pun tidak masalah sama sekali, tidak menyelisih imam. Nah kemudian bagaimana dengan kunut ya? Maka Allah Ta'ala alam, para ulama di sini berbeda pendapat memang. Ada yang mengatakan makmum tetap mengikuti, ada yang mengatakan tidak. Ini adalah masalah yang Allah alam fleksibel ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, beliau lebih menguatkan pendapat. Demikian pula ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau lebih menguatkan pendapat untuk mengikuti imam. Ya, jadi imamnya angkat tangan, kita angkat tangan, kemudian kita amin. Ini yang beliau sampaikan. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak usah, ya, karena memang kunut itu sendiri definisinya adalah berdiri lama. Jadi kalau kita berdiri lama pun sudah disebut sebagai orang yang kunut dan kita mengikuti imam. Dan ini adalah tidak masalah sama sekali. Maka silakan kalau imamnya itu kunut kita kunut ataupun tidak, maka ini adalah masalah istihadiyah, khilafiyah yang mu'tabar, yang sudah ada dalilnya dari para ulama-ulama kita, ya. Namun tentu di sini kita bisa mengambil kuat mana yang lainnya dan lain sebagainya. Ya, adapun kami memuatkan pendapat bahwasanya tidak disunahkan untuk merutinkan kunut subuh ya setiap harinya sebagaimana pendapat para ulama kita di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, demikian pula para ulama-ulama yang lain. Namun kalau anak pribadi ketika imamnya kunut maka anak ikut kunut, ini mengikuti pendapat beliau rahimahullah taala. Namun jika pun kita tidak, maka tidak masalah sama sekali. Nah, Allah taala a'lam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah orang yang sholatnya masbuk dijadikan imam? Bagaimana kalau orangnya tidak tahu? Nah, ini dia permasalahannya. Orang masbuk dijadikan menjadi imam. Nah di sini bagusnya adalah ketika seorang ini menjadi makmum sudah tidak perlu jadikan sebagai imam, tidak perlu jadikan sebagai imam. Ini kita mainnya main aman. Namanya dalam kaidah fikih adalah al-ihtiyat, atau kita ini adalah bermain aman, mencari pendapat yang lebih aman, kemudian al-khuruj minal khilaf, atau kita keluar dari pendapat, perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan masalah ini. Kenapa? Karena sebagian para ulama kita itu mengatakan tidak boleh seorang makmum dijadikan sebagai imam. Kenapa? Karena mereka ini ketika menjelaskan tentang niat, ya dalam lintas mazhab kita lihat, ketika seorang itu niat sholat, maka setidaknya harus ada 4 yang terpati dalam hatinya. Yang pertama, ada yang tahu apa? Yang pertama ngapain? Sholat. Kalau sholat apa? Ya, sholat duhur. Ya, kalau sholat wajib atau sunnah? Sholat wajib. Kalau sholat wajib sholat apa? Sholat zuhur misalkan. Kemudian dia jadi apa? Imam, makmum, atau adaan, atau dia sholat sendiri. Maka 4 ini harus ada. Ini adalah pendapat para ulama kita dalam lintas mazhab. Kalau kita lagi sholat, 4 ini harus ada ketika di hati kita. Itu ya. Ini kita sholatnya jadi imam atau makmum atau sendiri-sendiri. Nah kan ini harus udah ada nih. Sehingga ketika seorang menjadikan makmum yang awalnya niatnya makmum, kenapa lantas menjadi imam gitu? Sehingga sebagian mengatakan tidak diperbolehkan makmum menjadi imam gitu ya. Kemudian pendapat yang lainnya adalah mengatakan boleh makmum itu dijadikan sebagai imam, tidak masalah. Dan seorang sebagaimana orang pun boleh untuk merubah niatnya dalam imam, makmum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pernah beliau sakit ya, tidak mengimami manusia dalam hadits riwayat Muslim, dan diimamin oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW itu jalan, ya, tadi beliau jalan dan menjadi imam. Ini udah duluan mulai nih. Akhirnya Abu Bakar menjadikan Nabi sebagai imam, dan Abu Bakar mengganti niatnya menjadi makmum. Manusia ikuti Abu Bakar mengikuti Nabi SAW. Sehingga sebagian para ulama kita mengatakan boleh saja seorang makmum dijadikan imam. Nah, di sini memang pendapat yang pelik ya. Nah, sehingga yang lebih utama adalah al-khuruj minal khilaf, atau kita keluar dari persisian pendapat para ulama ini. Yaitu apa? Yaitu baiknya tidak menjadikan seorang makmum menjadi imam. Bagaimana ketika imam sudah selesai, kita berdua berdiri. Nah kemudian sudah kita sholat sendiri-sendiri saja.
tidak perlu ada yang mundur. Kenapa? Karena khawatir kalau mundur atau ada yang maju, orang ini nggak tahu sebagaimana di sini, gitu kan? Kadang kan ada di samping kita, kemudian dia sebelah kanan kita misalkan. Imamnya dia itu sudah selesai, kita masuk berdua bareng. Dia maju, dalam hati ini orang pede amat. Siapa yang mau jadi makmum dia? Kan kadang seperti itu, jadinya nggak jadi kan? Ini bagaimana ada kesepakatan antara ini? Maka di sini akan sulit. Nah sehingga yang kalau seperti ini jadinya ketika sama-sama makmum sudah sendiri-sendiri saja. Nah kemudian ketika kita masuk di masjid ya, di situ ada makmum masbuk, dia sholat sendirian. Nah kita masuk bersama dengan beberapa orang, kita sholat bersama dengan beberapa orang itu saja, menjadikan imam di tengah mereka dan tidak menjadikan dia sebagai imam. Gitu ya. Jadi kita bikin jamaah baru lagi tuh. Namun wallahu alam ya kalaupun kita ikutan, akhirnya itu makmum masbuk kita tepuk pundaknya dan kemudian kita sholat berjamaah dengan dia, secara hukum sah-sah saja, tidak masalah. Ya, secara hukum sah-sah saja. Wallahu taala a'lam. Demikian ya. Jadi mungkin tadi sudah kami sampaikan, kalau kita jadi makmum masbuk bareng-bareng, udah setelah selesai kita sendiri aja sama-sama. Kemudian kalau kita masuk bareng-bareng sama teman-teman mau sholat jamaah, ada orang yang sholat sendirian, udah kita bikin jamaah baru aja. Tidak perlu ikutin tidak perlu kita nepuk pundak dia. Kemudian kalau kita sholat sendiri, ada sholat sendiri, ya udah kita sholat sendiri aja. Namun kalaupun kita menepuk pundak dia, kita sholat bersama dia, secara hukum wallahu alam ini sah-sah saja, tidak masalah ya. Tidak masalah, karena memang juga hadis yang secara eksplisit ya, hadis yang maknanya memang tidak sama, tapi ke arah situ itu menunjukkan boleh. Seperti Mu'adz bin Jabal yang dia sholatnya berbeda-beda niat ya, atau yang lainnya merubah niat sebagaimana tadi adalah Nabi SAW dan juga Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Ini dia ya, apalagi kalau tidak tahu ini lebih kita hindari lagi gitu ya. Seperti tadi imam bareng-bareng, maka jangan kita mundur. Wallahu a'lam. Ya. Kita yang sesuai tema dulu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada bab sholat untuk posisi kaki saat sholat sesuai tuntunan Nabi SAW, apa kedua ke depan atau agak miring? Nah, barakallahu fikum. Iya, dari hadis Nabi SAW ketika Nabi menyuruh sahabat untuk merapatkan tumitnya, maka dikatakan wa anna haduna ya. Wa kana haduna. Adapun ada seorang di antara kami, sahabat itu mereka ya menempelkan betisnya dengan betis sahabat yang lain. Ya, nah sebagaimana sudah kami sampaikan bulan yang lalu, mudah-mudahan pada ingat ya. Di sini para ulama mengatakan ini adalah kiasan. Kiasan artinya rapatnya barisan mereka. Karena kalau betis dengan betis ditemuin kan susah tuh. Nah maka maksudnya, kata para ulama kita adalah kiasan tentang merapatkan satu sama lainnya, dan rapat ini bisa dengan cara kita untuk rata. Kalau seperti ini maka tidak rata. Demikian sehingga kita secara sunnah itu adalah kita lurus ya. Nah, wallahu alam. Kalau salat kita sendirian tidak masalah dengan bagaimanapun. Namun karena salat berjamaah, karena memang kita inginkan rapat semua sebagaimana perbuatan sahabat tadi, ya kita luruskan ke depan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berdoa dalam sujud harus lalu berbahasa Arab dan bolehkah dijaharkan? Dijaharkan kumaha itu? Maksudnya diomongin gitu? Nah, justru kalau doa mah itu syaratnya harus ada perbuatan yang kita mengucapkan dengan lisan gitu. Setidaknya kita gerakan bibir. Jadi doa, zikir, baca Quran itu harus dengan minimal menggerakkan bibir. Demikian pula takbir ya. Takbir orang seperti ini, imam makmum atau sebagai orang salat sendiri tidak sah dia, karena dia nggak ngomong apa-apa walaupun dalam hati tidak dianggap sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir hati aja, karena harus dia untuk melafazkan dan minimal adalah menggerakkan bibirnya. Nah kemudian lebih utama adalah dengan menggunakan bahasa Arab ya, namun sebagian mengatakan boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya karena
ya apa namanya, ini adalah doa yang umum saja Nabi mengatakan. Namun dalam hadis yang lainnya dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa salat itu adalah sebuah kesibukan. La yasluh min kalamin nas, tidak pantas ada perkataan manusia dalam sholat. Di antaranya perkataan sholat adalah bahasa selain bahasa Arab. Jadi wallahu alam, ya kita baiknya adalah menggunakan bahasa Arab aja. Kalau kita nggak tahu, kita bisa menggunakan hadis-hadis Nabi yang banyak. Kalau kita pinginnya doa yang kita inginkan, kita konsultasi sama orang yang bisa bahasa Arab. Pingin dong ini, banyak sekarang yang bisa bahasa Arab. Ya tinggal minta ini aja. Kita aja nih ada bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Di sini ada nggak? Ada ya. Beras ya, ada nggak benar di sini? Takutnya nggak ada saya ngomong. Di ini saya ada. Ya ada yang merah putih, kata merah putih apa tuh namanya? Sama beras, ngambil beras. Berapa bulan sekali gitu. Nah itu ada syarat-syaratnya. Kadang kita ke sana ditanya sama Pak Lurahnya, mana KTP-nya? Kau nggak bawa. Apa yang kita lakukan? Kita balik lagi untuk ambil KTP. Ini masalah dunia gitu. Apalagi masalah akhirat. Mengapa kita malah perhitungan? Bahasa Arab nggak mau lah pakai bahasa Arab gitu, atau udah nggak usah doa. Minta sama ya orang yang bisa. Insya Allah dengan ini ya kita akan lebih afdol lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita sudah berjamaah di masjid, lalu di rumah ketemu istri belum sholat, boleh kita mengimami istri untuk sholat berjamaah? Pertanyaannya ngapain gitu? Kan istri mah ada kewajiban sholat jamaah nggak ada. Sholatnya, kalau sholatuhunna fi buyutihinna, sholat mereka di rumah lebih utama. Ya artinya tidak perlu dia sholat berjamaah gitu. Mau romantis ya yang lainnya lah, mungkin romantisnya. Sholat tahajud dibangunin, nah itu dia. Ya. Ini ya sehingga ya udah istri suruh sholat aja. Jadi wanita laki-laki perkasa itu bukan yang menjadi imam sholat bagi istrinya di rumah, bukan. Wanita soleha itu tidak menginginkan dia laki-laki atau suaminya jadi imam dia nanti ketika sholat wajib di rumah, bukan. Tapi wanita soleha menginginkan apa? Suaminya untuk pergi ke masjid mengerjakan sholat berjamaah, gitu. Ya. Jadi akhwat-akhwat kalau ditanya saya ingin jadi imam, ntar lo imam apa dulu nih? Ya. Kalau imam buat saya nanti sholat di rumah, sholat wajib, nonsen ya, nggak mau. Ya, karena laki-laki sholatnya di masjid, jangan di rumah, begitu. Ya, jadi demikian. Namun secara hukum, kita katakan hukum ya, secara hukum fikih, maka ya sah-sah saja. Kemudian dikatakan apa dalam hadits itu? Walahuma nafilah, atau dengan semisalnya ya. Dan nanti di antara dua sholat yang sudah kita kerjakan ada yang menjadi sholat sunat untuk pahalanya. Ya secara hukum boleh-boleh saja, namun ini tidak diperlukan. Nah, barakallahu fikum. Ya ini yang apa? Yang berkaitan dengan tema dulu ya, kita jelaskan. Utama mana ketika qomat sudah berkumandang? Apa itu qomat? Iqamah, ya. Salat sunnah sebelum subuh tapi masbuk, atau langsung berangkat ke masjid saja. Langsung berangkat ke masjid. Kalau memang kita ketinggalan rakaat. Karena Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala tusallu, apabila kalian sudah didirikan iqamah itu maka jangan kalian sholat. Udah, kita langsung pergi aja ke masjid. Kalau memang ketinggalan kita bisa mengqodoknya. Qodok itu boleh ya, sholat fajar itu yaitu lebih utama diqodok setelah waktu syuruk, dan boleh kita mengqodoknya setelah sholat subuh sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Tapi qodok ini bagi orang yang terbiasa melakukannya. Kalau orang udah biasa bangun jam 5 nggak ada qodok-qodokan tuh. Ya, ini bagi orang yang terbiasa aja. Ya, jangan salah paham. Alhamdulillah kalau begitu mas saya. Ntar bisa bangunnya kesiangan dikit kalau qomat baru bangun. Jangan. Ya, salah ini ya. Mau nanya Ustaz? Nanti ini. Bagaimana hukum takbiratul ihram bagi orang yang sedang safar atau sedang sakit? Apakah tadi wajib berdiri atau diperbolehkan duduk syukron? Kalau memang dia tidak bisa untuk duduk, tidak bisa dia untuk berdiri, maka dia boleh duduk, tidak masalah. Jadi yang tidak boleh adalah orang yang bisa berdiri, dia tidak takbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Namun kalau dia nggak bisa duduk karena kesulitan,
Bahkan para ulama mengatakan dan dia khawatir akan datang kesulitan. Jadi bukan hanya kesulitan ya, tapi di sini sudah ada dzon, sudah ada praduga akan sulit, maka boleh bagi dia untuk sholat dan memulai takbiratul ihram dalam kondisi duduk. Contohnya apa? Orang vertigo. Sebenarnya itu cuma cuma sekedar ininya aja, praduga dia aja. Tapi memang biasanya dia kalau ketika sholat gitu, ketika takbiratul ihram, ketika dia sudah mulai berdiri itu, dia cepat pusing gitu, atau yang lainnya lah intinya. Nah ini dikhawatirkan dia terjatuh, maka boleh dia untuk memulainya dalam kondisi dia duduk. Ya, jadi kalau memang ada udzur boleh dalam kondisi duduk. Barakallahu fiikum. Apakah di syariat salat qabla subuh dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Tidak ada seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, Nabi itu melarang salat fajar lebih dari 2 rakaat. Karena yang sunnah itu berapa? 2 rakaat. Ada larangan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Nah, sehingga ini juga perlu kita tahu ya. Salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang bisa dipaketin. Apa sih dipaketin? Nggak mesti kita kerjakan kalau memang ada sholat yang setelahnya. Jadi kalau kita datang masuk ke masjid sebelum adzan, sholat tahiyatul masjid tuh silakan. Nah kalau kita masuk setelah adzan cukup sholat qabli aja, dan ini sudah menutupi tahiyatul masjid. Ini sudah paket dia. Jadi dia 2 amalan, yang satunya akan jatuh ya, akan sukut, akan jatuh hukumnya dan pahalanya akan mendapatkan semua. Ya, jadi seperti itu. Sehingga tidak ada sunnahnya ini, bahkan Nabi pernah melarang, saya lupa lafaz haditsnya, tentang sholat fajar 4 rakaat. Nabi pernah melarang. Cukup 2 rakaat saja. Maka al-iktisad fi sunnah, kita hemat dalam sunnah Nabi lebih utama ketimbang al-iktar, ketimbang kita memperbanyak sesuatu yang tidak sunnah dari Nabi SAW. Maka Nabi itu melarangnya dalam hal ini. Mungkin nanti saya bisa cek ya ketika ada jeda. Ya Allah alam. Apa hukumnya jika bermakmum dengan imam yang bacaannya banyak kesalahan? Syukron. Ini nggak bisa dihukumi secara satu hukum. Kenapa? Kalau kita sama aja dengan imam nggak ada bedanya, bahkan lebih parah kita udah sholat aja sama dia. Itu imam itu tuh, ya aduh bacaannya parah banget. Emang bisa Pak? Ya enggak sih, biasa pengkritik mah. Udah Pak, sholat aja, nggak usah mikir macam-macam udah. Ya dia udah jadi imam buat kita, ikutan aja. Begitu ya. Kalau memang kita kemampuannya sama dengan imam atau bahkan bawah. Ya ini masalah Al-Fatihah ya. Ketika Al-Fatihah imam masih salah, maka kita pun masih salah, nggak bisa. Kita hanya bisa berteori, praktek nggak bisa. Udah ikut aja imam yang ada. Berbeda kalau kita tersebut sebagai qari. Ada orang ami, ada orang qari ya. Ami itu tadi imam yang dia tidak mampu baca Al-Fatihah dengan cara benar. Ada yang namanya qari, orang yang dia mampu baca Al-Fatihah dengan cara yang benar. Nah, ketika imamnya salah dalam Al-Fatihah, qari ini mau tidak mau dalam hukum tidak boleh sholat dengan imam itu karena tidak sah nantinya. Kalau tidak boleh qari diimami dengan imam ma'ami, sedangkan imam ami itu dia salah baca Al-Fatihahnya karena dia sebagai rukun sholat. Begitu ya. Demikian. Jadi ketika ada kesalahan ya imam, maka ini kita lihat. Kalau kita emang sama selevel, ya sudah kita ikutan. Kalau tidak, maka kita berikan cari solusi yang lain gitu ya. Dan jangan ngomong belakang. Ya, kalau emang kita merasa, oh saya lebih bagus, ya kita bisa sampaikan ke DKM, insya Allah saya bisa gitu. Walaupun nggak sombong ya, ya kita bisa untuk seperti itu. Jangan ngomong di belakang, ngegerutu, ngegosip, jangan. Dan juga bacaan imam itu tadi, ya kesalahan. Memang kita dengar salah gitu. Jangan nyari apa? Kesalahan. Ntar. Ya kita mikir gitu. Ntar dia pengen ngedengar digoknya gimana? Jangan. Haknya kok begini sih? Bukan begitu. Jangan. Ngalir aja gitu. Ya, karena setiap kita nyari kesalahan pasti ada salahnya. Ya pasti ada salahnya. Gitu ya. Jadi
Jangan mencari kesalahan. Kita cukup ketika dengar imam salah nih dan dia memang seperti itu salah terus, ya udah. Kalau kita sebagai qori tadi sudah bisa baca Al-Fatihah dengan baik benar, teori praktek ya mau tidak mau kita tidak bisa sholat bersama dengan dia. Kita bisa sholat, namun niatnya mufarokoh ya, niatnya sholat sendiri, ini nggak enak banget. Atau mungkin kita bisa memberikan solusi yang lain lah kan masalah ini, begitu ya. Dan jangan cari kesalahan. Anda sampaikan jangan cari kesalahan. Ya imam, karena orang kalau cari kesalahan itu susah ya. Apalagi ini Anda sampaikan ya, kekhawatiran bagi orang-orang yang baru banget belajar tajwid sama tahsin. Ini diantara orang-orang yang menakutkan. Saya sudah berpengalaman dengan orang itu ya, begitu. Jadi ada beberapa ikhwan datang gitu ya, Ustaz mau konsultasi, oke siap. Ini baru belajar 2 bulan. Alhamdulillah saya belajar tahsin 2 bulan, masya Allah mantap. Ya. Tapi menurut saya nih, imam di sini tidak ada satupun yang benar bacaannya kecuali saya. Wah, keren kan? Ini kisah nyata ini, bukan ini ya. Nah terus yang di TV, wah, itu apalagi dia bisa ceramah doang. Baca Al-Fatihah masih salah. Kalau saya, apalagi antum Ustaz. Ini kisah nyata ya, bukan anak buat-buat. Antum itu go-nya nggak benar dong ngomong gitu ya. Go-nya nggak benar, nggak bisa kayak anak. Kemudian anak anak sampaikan, coba antum baca. Ya, gimana ya? Gitu. Ya, baru 2 bulan, bayangin 2 bulan nih. Sebenarnya bisa menyalahkan orang yang belajar tahunan. Ya belajar tahunan. Hati-hati kalau belajar tahsin ya. Ini adalah ilmu yang mantap tahsin. Mantap dan perlu kita pelajari. Tapi berapa kasus Anda dapatkan seperti ini? Ya, teman-teman ya, qadarullah terlalu semangat ya dan akhirnya malah kebablasan. Ingat ya, kita sholat, belajar fikih, belajar yang lain untuk memperbaiki ibadah kita. Bagi kita nih yang kurang apa gitu ya. Ini yang harus kita titik beratkan. Tidak perlu terlalu fokus dengan ibadah yang lalu di masalahnya. Kita terlebih dahulu kita benarkan. Kalau ada kesalahan kita sampaikan dengan cara yang baik ya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Demikian. Karena memang kalau orang mencari kesalahan maka akan ada kesalahan ya. Bahkan sedikit cerita juga ketika beberapa pekan yang lalu Ana juga ikut untuk mengambil sanad 30 juz. Salah juga ternyata saya. Al-Fatihah saya salah, Masya Allah 2. Selama ini ternyata salah ketika dibaca di depan guru Ana gitu. Dibaca di guru Ana karena yang pertama karena kebiasaan saya dan demikian pula imam seluruh orang Indonesia, dia mematikan ketika baca siratal ladzina an'amta alaihim, mematikan di situ. Ya kan? Kalau saya juga sama sampai sekarang. Saya nyoba berubah susah banget, masih belum bisa. Sedangkan kalau ngambil sanad Quran ya, dalam koridor qiraah Syatibiyah nggak boleh berhenti di situ. Harus dilanjutin sampai alaim kedua kalau minimal atau diterusin semua. Gitu. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah huruf qaf saya. Karena saya mengambil sanad di ustadz yang lain qafnya seperti ini, ternyata ustadz yang lain ternyata berbeda. Qafnya yang saya agak tebalkan karena istilah, di ustadz yang baru ini malah berbeda lagi metodenya. Tapi intinya ya kita katakan kalau cari kesalahan banyak kesalahan, maka kita lihat aja yang mengalir aja bagaimana. Begitu, jangan mencari. Nah, barakallahu fikum. Ya, udah nih ya. Ya kita buka WhatsApp dulu. Nih di sini masih luar tema. Iya. Bila kita makmum dan ketika rakaat yang ketiga kita makmum baca Al-Fatihah. Yang pertama dulu di sini. Bahwasanya disunahkan dalam salat berjamaah seorang imam meringkas salat atau meringankannya. Bagaimana contoh Nabi SAW dalam meringankan salatnya? Patokannya surat apa yang Nabi contohkan? Bila selalu surat pendek, bagaimana mengenalkan surat yang panjang? Tidak maksudnya falyukhaffif atau meringankan bukan inna sama kulhu doang. Ya, al-fitun wala ana atau yang lainnya. Itu aja tidak. Nabi SAW itu ya ada 3 tingkatan membaca Al-Quran ketika surat wajib ya, yaitu mutawal, surat dari surat qaf ya, sampai ke bawah,
kemudian surat yang qasir, yang pendek-pendek, kemudian surat yang yang pendek-pendek seperti An-Naba dan lain sebagainya. Ini An-Naba tersebut sebagai surat yang pendek. Begitu, sehingga maksud dari meringankan adalah jangan menjadi beban orang-orang yang akhirnya nggak mau lagi sholat berjamaah karena kelamaan kita. Ya, adapun kalau tidak, ini standar kita dan masyarakat terlatih sedikit demi sedikit, maka ini bukanlah memperpanjang. Misalkan dia baca surah An-Naba dalam satu rakaat pendek, ini menurut ya sunnah Nabi SAW. Nah, sehingga ya yang dimaksud dengan meringankan adalah meringankan, jangan sampai memberatkan makmum dan akhirnya dia tidak lagi tertarik untuk mengerjakan sholat berjamaah. Dan bagi makmum pun ya seharusnya dia pun memaklumi imamnya, karena imamnya ingin jangan sampai sholatnya itu baca al-hakumut mulu, apalagi itu wailul mulu, ya, apalagi itu aja gitu ya. Maka di sini perlu ada penambahan. Ya, disinilah sehingga seharusnya saling memaklumi ya sama-sama. Dan imam di sini baca An-Naba tadi tidak tersebut sebagai surat yang panjang. Bila kita makmum dan ketika rakaat yang ketiga, ketika kita makmum baca Al-Fatihah dan sudah selesai tapi imam belum ruku, boleh kita membaca surat yang lain setelah Fatihah? Boleh, tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala. Ini diperbolehkan kita untuk membaca surat di rakaat yang ketiga, demikian pula rakaat yang keempat. Ya, karena Nabi itu terkadang membacanya. Namun yang lebih beliau seringkan adalah tidak membaca surat-surat tersebut. Nah, apakah disunahkan seorang imam membaca surat di rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat awal? Boleh diperpanjang rakaat yang kedua, boleh-boleh saja. Namun ini disunahkan menurut para ulama kita adalah suratnya atau ayatnya lebih pendek ketimbang rakaat yang sebelumnya dan letaknya lebih terakhir dari yang sebelumnya. Ini hanya sunnah, tapi pun jika memang dia ingin panjang maka insya Allah tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya, di sini mungkin pertanyaan di luar tema ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ortu ayah saya sudah meninggal. Ada harta yang ditinggalkan, tapi kami sebagai anak-anak tidak membagikan warisan tersebut. Jadi kami anak-anak bilang siapa aja yang ngurus, yang penting jangan dijual, boleh enggak? Ya, sekarang kita bisa ngomong gini. Ya, ini dah terserahlah, ini yang ngurusin gitu. Yang penting jangan dijual. 10 tahun besok bisa kita ngomong kayak gini. Akhirnya tadi peninggal orang tua malah diambil oleh kakak kita pun jadi malah nggak dapat apa-apa. Nah, ini menjadi kelak kedepannya malah ada perselisihan di antara saudara-saudari. Maka di sini harus dibagikan dengan cara warisan ya. Ya, ini terlebih dahulu ya. Kita bagi dulu secara warisan Islam nih. Ketika sudah, kita lantas bicarakan mana yang terbaik gitu. Nah, ini kan ya sudah urus saja Pak. Yang penting kita bagiannya jelas nih. Berapa sekarang Bapak urus saja semua, silakan. Yang ini jangan dijual ya. Tetap saya punya hak di sini berapa persen, begitu ya. Jadi ini yang diantaranya untuk jangan sampai ada sengketa, maka harus seperti ini ya. Dan insya Allah nanti ada kajian warisan ya. Ada kajian, bukan daurah katanya, kajian waris insya Allah. Juga bedah buku, nanti warisan di dekat sini di Masjid Al-Ikhlas ya. PPC 6 di tanggal 31 Desember. Insya Allah nanti di situ akan dijelaskan tentang cara membagi warisan sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang difirmankan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Silakan datang biar kita tahu bagaimana warisan, wasiat dan lain sebagainya. Dan silakan untuk hadir karena buku pun terbatas kita sediakan. Barakallahu fikum. Jam berapa Adam? 20 ya? 20 ya. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan dan bagaimana cara niatnya? Ya sudah, kita niat untuk mengqadha puasa Ramadan ya di hari-hari tertentu. Boleh di hari yang apapun itu, silakan kita untuk qadha puasa Ramadan. Dan kita ingetin berapa nih yang kita ketinggalan enggak puasa Ramadan tahun kemarin. Kemudian kita cicil boleh atau langsung boleh, tidak mengapa, dan harinya pun boleh bebas hari apa saja. Silakan kita untuk mengqadhanya ya.
Nah, selama kita bisa untuk mengqadha, selama itu pula kita hanya mengqadha. Tidak bisa bayar fidyah kita. Karena kita bisa untuk mengqadha. Ya semacam ibu hamil menyusui tahun kemarin dan sekarang ternyata anaknya diberikan susu formula, dia bisa untuk puasa, qadha puasa yang kemarin. Karena fidyah itu ada kalau tidak mampu kita untuk mengqadha puasa. Barulah syariat mengudurkan kita untuk membayarkan fidyah. Demikian. Dan kemudian niat ini insya Allah cukup di dalam hati, ini sudah cukup sebagaimana dapat Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i yang beliau mengatakan wa mahallu an-niyah al-qalb, tempatnya niat itu adalah di hati tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting di hati gitu, kita bangun masak sahur, ya udah tandanya ini kita besok mau mengqadha puasa Ramadan. Demikian ya, Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Ketika kita jadi masbuk lalu lupa harus menambah rakaat yang kurang, tapi kita ikut salam dan ingat setelah kita merubah duduk beberapa saat, apa kita cukup menambah rakaat yang kurang walaupun ada jeda atau harus mengulangi sholatnya lagi? Ya, ini pembahasan sujud sahwi ya, yang cukup panjang bahasannya. Tapi ini seperti ini. Kalau kita kurang rakaat, baik kita menjadi imam, makmum atau sholat sendiri, maka baik itu jedanya panjang atau pendek, maka kita lantas menambah rakaat satu. Ya kalau kita kurangnya satu. Ya sebagaimana Nabi SAW dalam hadits Dzul Yadain, Nabi itu pernah sholat asar 2 rakaat. Nabi itu sholat asar 2 rakaat. Kemudian setelah itu salam beliau. Sahabat diam semua. Nggak ada yang berani sahabat yang ngomong sama Nabi SAW. Diam semua. Mereka cuma cakap di belakang. Ini Nabi lupa atau emang ada syariat baru. Terus lama tuh, ya tidak tersadar Nabi sampai ada seorang sahabat namanya adalah Dzul Yadain. Dzul Yadain datang pada Nabi SAW. Lantas dengan beraninya beliau nanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah soal ini taksur? Apakah soalnya sudah jadi kosor? Ataukah baru nih? Ataukah kau lupa? Nabi lantas tidak langsung percaya dengan Dzul Yadain karena yang lain pada diam semua. Nanyalah kepada yang lain, betul ya Rasulullah, engkau salat 2 rakaat. Akhirnya beliau pun menambah 2 rakaat lagi. Jadi kurangan rakaat itu bukan mengulangi salat dari awal, tapi menambah rakaat yang kurang. Kalau kurangnya 2 rakaat tambah 2 rakaat. Kalau rakaatnya kurang 1 rakaat maka tambah 1 rakaat. Namun ada kewajiban yang selanjutnya. Ketika kita sudah menambah rakaat tersebut sampai salam, ingat, atas kita mengerjakan sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sujud sahwi selain lupa tahiyat sama selain lupa ini rakaat berapa dikerjakan setelah salam. Ya. Jadi kalau yang sebelum salam lupa rakaat sama lupa apa tadi? Tahiyat awal. Sebelum salam tuh. Selain dari ini dikerjakan setelah salam. Ya, seperti tadi kalau kurang maka kita menambah setelah salam. Barakallahu fiikum. Ya. Apakah orang tua atau mertua yang anaknya sudah menikah, apa boleh mereka ikut campur dengan rumah tangga anaknya? Barakallahu fiikum. Ya, apakah boleh seperti ini ya? Jawabannya adalah secara hukum asal, maka urusan rumah tangga itu adalah urusan yang menjalankannya. Adapun orang tua, demikian pula mertua hanya sebagai partner untuk mencari solusi saja ketika ada permasalahan dan dia cukup memberikan nasihat saja. Tidak bisa untuk masuk ikut campur terlalu dalam hubungan rumah tangga anaknya. Ya karena mereka punya rumah tangga masing-masing terlepas dari rumah tangga orang tua ini. Maka ini juga diantara sebab rumah tangga ini hancur adalah disebabkan banyak orang yang ikut campur dalam mengurusi rumah tangga. Di antara adalah mertua sama orang tua. Jangan ikut campur, ya. Karena memang kita punya ya dunia masing-masing, ya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu nyuruh Abdullah bin Umar, anaknya, itu menceraikan menantunya. Jadi Umar bin Khattab menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan mantunya atau istri dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sami'na wa ata'na. Langsung menceraikan istrinya, ya, lantas tanpa bilang apa-apa, langsung ceraiin tuh. Dia sami'na wa ata'na dengan omongan bapaknya.
Antum pernah mendengar kisah palang pintu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Nabi Ibrahim menyuruh untuk mengganti palang pintu. Nabi Ismail langsung paham, mengganti istri ini, diceraikan langsung tanpa bab ibu langsung. Nah ini bagaimana? Tandanya kan orang tua memang dia punya hak untuk ikut campur dengan kehidupan orang tuanya. Nah ditanyakanlah hal ini kepada Imam Malik bin Anas, kalau tidak salah Imam Malik atau Imam Ahmad ya, Imam Malik sepertinya. Kemudian mengatakan, bapakku menyuruhku untuk, hai imam, bapakku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Apakah aku harus menurutinya? Imam itu mengatakan, jangan diturutin. Kaget dia lah. Bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? Bagaimana dengan Abdullah bin Umar? Ya dengan Umar langsung mengikuti. Kemudian ya Imam ini mengatakan, kamu bukan Abdullah bin Umar, bapakmu bukan Umar bin Khattab. Ya, beda jauh. Jadi tandanya di sini adalah tidak boleh ikut campur secara dalam ya seorang yang sudah yang sudah memiliki menantu dan lain sebagainya untuk rumah tangga mereka. Kita hanya bisa untuk menasihati saja ya. Nah, barakallahu fikum. Sudah masuk atau adzan? Jazakallahu khairan. Man walahu ba'du. Ya, silakan yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk bertanya insyaallah. Namun memang ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Dan juga ada satu lembar lagi untuk pertanyaan yang ini. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat sholat kita diperintahkan untuk melihat menghadap tempat sujud. Apakah ini hukumnya wajib atau bagaimana? Kita menghadap terus ke tempat sujud. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sholat menghadap ke tempat sujud itu adalah hadis ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud. Artinya beliau terus melihat ke tempat sujud. Namun sebagian para ulama kita itu mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya sehingga ya intinya adalah ketika seorang ini dia mengangkat pandangannya itu tidaklah membatalkan sholatnya. Walaupun memang yang wajib adalah dia untuk melihat tempat sujud. Ya walaupun yang lebih utama bukan wajib. Walaupun yang lebih utama adalah melihat tempat sujud karena ada riwayatnya walaupun diperselisihkan pendapat di kalangan para ulama. Nah sehingga seorang yang kita lihat ya dia melihat ke tempat depan atau yang lainnya selama tidak mendongakkan ke atas langit, maka insya Allah tidak mengapa dan sholatnya sah-sah saja. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ketika seorang sholat dalam kondisi memejamkan matanya? Apakah diperbolehkan karena memang niatnya adalah untuk mendapatkan khusyuan? Jazakallahu khairan katsiran. Tidak ada riwayat yang menganjurkan seorang sholat untuk menutup matanya, tidak ada. Ya, sehingga kita buka mata kita. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia itu menunjukkan tentang khusyuk? Maka kita ini harus meyakini Nabi SAW itu lebih mengetahui tentang umatnya, sehingga kita tidak perlu untuk menutup mata kita, ya karena memang khusyuk ini bisa kita dapatkan dengan cara kita membuka mata. Kecuali memang ada hal-hal yang menyebabkan kita memang sudah sulit untuk fokus dalam sholat, udah nggak lagi fokus buat dalam sholat nih, maka boleh kita untuk menutup mata seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sampaikan dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika ada hukum seorang yang sholat di belakang orang yang memakai baju ada tulisannya, ada gambar-gambarnya. Nah, kan gitu ya. Kadang ketika kita melihat, kita malah menghayal. Nah, misalkan apa itu rinso tulisannya, bikin apalah macam-macam kita mikirin. Oh, ini orang masih pakai rinso aja, nggak fokus lah kita ya. Maka di sini kata beliau boleh kita untuk menutup mata kita, karena ini kita sudah nggak lagi fokus, bukan lagi khusyuk ya, udah nggak lagi fokus dalam sholat kita. Demikian. Ini kata beliau adalah lebih utama karena ini sudah lagi tidak fokus dalam sholatnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, apakah ada hadis tentang obesitas? Aduh, saya gemuk kan ya? Enggak obesitas. Ini nanya, bener nanya. Nah, motivasi dan bisa kurus insyaallah. Kurusnya sehat tapi ya. Barakallahu fikum. Iya, Nabi SAW itu memang mengatakan
di hadis ya, bahwasanya beliau mengatakan khairul qarni, atau sebaik-baiknya qurun adalah qurunku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan tsummal ladzi ja'u man yukhalifuhum atau man yakhlafuhum, kemudian datanglah orang setelah mereka, yuhibbuna samanah, yang senang sama obes, yang senang dengan gemuk-gemuk gitu. Ini kata Nabi SAW. Nah, jadi ini Nabi mengatakan kepada kita kalau nanti ada sebuah zaman yang orang senang gemuk, ya senang gemuk. Kemudian apakah ini bertanda gemuk itu tidak boleh? Ya kita katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, tidak masalah gemuk ya. Bahkan Nabi sendiri saja ketika di akhir hayatnya beliau gemuk, bahkan sampai kalah lari dengan siapa? Aisyah. Balap lari kan beberapa kali, 2 kali, 3 kali, tidak salah ya. Yang pertama Nabi menang terus. Nah, ketika beliau sudah berusia, beliau itu gemuk. Bahkan gemuknya beliau ketika beliau bangkit ya ke rakaat yang selanjutnya, beliau ya bertemu pada tangannya. Inilah ya yang ada sunnahnya dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bagi orang yang gemuk maupun yang tidak gemuk, bagi orang berusia maupun tidak, yaitu kita menumpu pada tangan. Itu sehingga gemuk tidaklah masalah. Dan Imam Nawawi mengatakan yang masalah adalah dikatakan yastahmiduna as-samanah, atau orang yang dia mengusahakan dirinya buat gemuk ya, jadi menyukai makan, akhirnya kemudian menggemukkan badannya, bukan ngisi badan tapi dijadikan gemuk gitu. Maka inilah yang dikatakan makruh, ya tidak diperbolehkan. Adapun kalau dari kecil gemuk, atau memang ya mau tidak mau dia tiba-tiba gemuk ya, pengantin baru jadi gemuk ya karena senang dengan istrinya atau yang lain, tidak masalah sama sekali insyaallah. Ya Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ortu sudah meninggal. Sebelum meninggal berpesan, jangan minta harta dari bapak yang dikasih ke anak dari istri yang ke-1. Tapi anak dari istri yang kedua minta lagi, tidak dibagi. Tidak dibagi dengan anak yang pertama. Barakallahu fikum. Ya panjang ya. Nanti tanggal 31 aja ya. 31 datang ke Masjid Al-Ikhlas. Silakan daftar sebelum penuh ya. Karena biasanya penuh, tapi nggak tahu yang di sana. Nah, tapi sedikit di sini ya, bahwasanya ini namanya wasiat. Harta yang dibagikan kepada orang lain ya, kepada harta yang dibagikan kepada ahli waris itu terbagi-bagi ada 3. Yang pertama namanya hibah. Hibah itu ketika orangnya masih sehat walafiat dikasih tuh ya uangnya atau hartanya kepada anak-anaknya. Ini boleh dan harus sama rata. Baik anak laki-laki, anak istri pertama maupun anak istri yang kedua, harus sama rata. Tidak boleh tidak rata, harus rata. Ini kalau hibah, namanya hibah. Kalau bapaknya ini dia sudah lagi ngap-ngapannya dalam sakaratul maut, ngomong seperti ini, nanti bapak kasih anak dari istri pertama ini ya, jangan diambil. Namanya wasiat. Tapi wasiat ini batil, tidak boleh. Karena wasiat tidak boleh bagi ahli waris, tidak boleh. Wasiat harta bagi anak, bagi istri, bagi yang lain tidak diperbolehkan dalam syariat. Begitu. Nah, sehingga kalau terjadi seperti ini maksudnya, yang tadi ketika bapak ngomong seperti ini, dia masih sehat, bapak sudah zalim. Kalau ini endingnya anaknya anak-anak kandung dua-duanya ya. Anak kandung bapak dua-duanya. Bapak sudah zalim karena kalau hibah seharusnya sama rata dapat. Kemudian kalau ini bapaknya ngomongnya ketika dia sudah sakaratul maut ya, bapak juga sudah zalim. Dan tidak perlu kita ikuti omongan bapak karena wasiatnya batil, wasiatnya tidak sah. Disebabkan dia mewasiatkan kepada ahli waris, jadi jangan diikuti. Nah, sehingga di sini wallahu alam ya ini sah anak ini datang kepada anak yang istri pertama untuk mendiskusikan. Namun kalau buntu ya ada ingin diikhlaskan untuk tidak ada masalah, maka ya ini terserah kita ya. Demikian. Allahu ta'ala. Sepertinya sudah habis. Masih ada waktu? Oh kan? Udah habis ya. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Afwan, beberapa pertanyaan masuk ya, namun qadarullah
waktu yang ternyata habis ya. Nah, semoga apa yang kami sampaikan manfaat. Insyaallah mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti di bulan esok ya. Dan semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk kita dapat merasakan nikmatnya ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada kesalahan menyampaikan atau perkataan yang kurang enak di hati atau yang lainnya. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.